Halo semua, balik lagi bersama dengan saya Firly, seorang fisio di Palembang, Sumatera Selatan. Nah, saya mau sharing cerita lagi nih. Kemarin ada pertanyaan dari teman-teman saya yang di lapangan waktu saya jaga on-field atau jaga event olahraga, dan juga beberapa DM dari Instagram. Mereka bertanya, "Mas, kalau misalnya terjadi cedera di lapangan, itu harus diapain sih?" Nah, ini menarik untuk saya bahas. Ikutin ya. Jadi, yang harus dilakukan oleh medis atau fisioterapi pertama kali jika terjadi benturan atau cedera di tengah lapangan waktu pertandingan sedang berlangsung adalah menunggu instruksi dari wasit. Karena wasit itu kan dianya sebagai pengatur alurnya pertandingan. Jadi misalnya kalau kita masuk-masuk aja atau nyelonong tanpa ada instruksi dari wasit, kita akan terkena pelanggaran. Medis pun bisa kena pelanggaran, yang bukan cuma pemain atau pelatih doang. Jadi setelah kita dibolehkan oleh wasit untuk masuk ke lapangan, biasanya itu ada kode-kode khusus atau tanda-tanda dari wasit jika memerlukan tindakan penanganan kayak gitu. Jadi kita lari atau fisio itu lari ke tengah lapangan mendekati dari pemain atau atlet itu yang terkena cedera. Kemudian setelah kita sampai atau kita samperin, kita melakukan penilaian terlebih dahulu atau asesmen atau pemeriksaan. Metode ini dikenal dengan TOTEPS. Nah, kita bahas bareng-bareng ya, apa itu TOTEPS. Jadi apa sih guna dari pemeriksaan kita waktu on-field atau yang lebih dikenal TOTEPS ini? Jadi pemeriksaan ini berguna untuk menilai apakah si pemain atau atlet yang bersangkutan yang terkena cedera itu bisa melanjutkan permainan lagi atau harus off atau istirahat untuk biar cederanya nggak tambah parah. Jadi TOTEPS ini merupakan suatu singkatan dan di setiap hurufnya ada maknanya tersendiri. Contoh di huruf yang pertama itu ada kata T yang artinya adalah talk atau kita berbicara kepada pemain yang mengalami cedera, seperti daerah mana yang sakit atau yang terkena cedera, atau mekanisme dianya bisa terjadi cedera kayak gimana, atau karena dianya di tackle. Pokoknya kita melakukan pembicaraan singkat lah. Tujuannya apa? Salah satu tujuannya ini untuk menilai dari kesadaran si atlet. Jadi misalnya dia ini pingsan atau enggak kayak gitu, atau dianya berbicaranya ngelantur kayak gitulah kira-kira. Terus di huruf yang kedua itu ada O, yaitu observasi, atau kita melakukan penilaian kondisi atau keadaan si pemain. Contohnya, wah ternyata ada pembengkakan nih di daerah yang ini. Wah, si pemainnya ada luka terbuka nih, kayak gitulah kira-kira. Jadi kita menilai secara penglihatan terlebih dahulu atau kasat mata lah kayak gitu. Di huruf yang ketiga ini ada huruf T yang artinya touch atau kita melakukan sentuhan, atau bahasa medisnya itu adalah palpasi. Jadi kita seperti mengusap di daerah yang mengalami cedera untuk mengetahui ada patah atau enggak. Karena kan kalau misalnya ada patah atau pembengkakan, itu waktu kita pegang ada sedikit tekstur yang berbeda. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi di huruf selanjutnya itu ada kata A yang artinya active movement. Jadi kita meminta si pemain atau atlet yang terkena cedera untuk menggerakkan pada area yang cedera tersebut. Contohnya si atlet cedera di pergelangan kaki nih atau kesleo lah taruhlah. Jadi kita meminta dia untuk mendorong atau menarik si pergelangan kakinya, atau bahasa kesehatannya dorsifleksi atau plantar fleksi kayak gitu. Kita menilai itu, wah ternyata dia nggak mampu nih untuk melakukan itu. Kayak gitulah kira-kira. Di huruf yang selanjutnya lagi itu ada P, yaitu passive movement. Setelah aktif dia nggak bisa melakukan gerakannya itu, atau misalnya dia nyeri hebat, kita bantu dengan pasif tuh. Wah ternyata di pasif dia juga nggak bisa melakukannya, atau nyerinya malah tambah jadi. Nah itu jadi penilaian kita tersendiri. Nah setelah kita melakukan serangkaian pemeriksaan yang tadi,
kita harus menyimpulkan sesuatu. Jika si pemain itu nggak bisa melakukan instruksi, satu aja instruksi yang nggak bisa dia ikuti atau ada nyeri hebat, itu langsung kita kasih off atau nggak kita kasih main lagi, nggak disaranin main lagi lah, istilahnya kayak gitu. Dia harus ada tindakan khusus, karena kalau dia dibiarin itu akan memperparah dari cederanya. Jadi yang menentukan si atlet bisa bermain lagi apa enggak itu bukan pelatih, bukan sponsor, bukan supporter, bukan pemain yang lain, tetapi dari tenaga medisnya atau fisioterapinya. Dan juga jadi satu catatan penting, semua pemeriksaan ini harus dilakukan dengan cepat, nggak boleh lama, karena kita melakukan pemeriksaan ini di tengah pertandingan atau di tengah lapangan. Kalau kita melakukannya lama, itu akan mengganggu alur pertandingan. Nah, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga ada manfaat yang dia bisa diambil. Dadah.